Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah literasi informasi pada pertemuan kedua kali ini. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik yaitu model literasi informasi dan juga perumusan masalah. Ya. Kalau pertemuan pertama kemarin kita bahas tentang pengantar literasi informasi. Ya. Kita sudah tahu apa itu literasi informasi, kemudian manfaat literasi informasi, dan juga karakteristik individu yang terliterasi informasi. Untuk saat ini kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang model literasi informasi dan juga perumusan masalah. Baik, saya langsung aja akan share PPT yang saya sudah siapkan untuk pertemuan kedua kali ini, yaitu model literasi informasi dan juga perumusan masalah. Baik, kita slideshow dulu. Oke, yang pertama adalah capaian pembelajaran pada pertemuan kedua ini apa sih? Gitu ya. Diharapkan setelah mengikuti pertemuan kedua ini, mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan model literasi informasi beserta langkah-langkahnya. Kemudian mahasiswa mampu membuat rumusan masalah beserta langkah-langkahnya dan menentukan sudut pandang. Ya, sudut pandangnya itu dari rumusan masalah tersebut. Jadi outline materi kita hari ini adalah model literasi informasi dan juga rumusan masalah. Model literasi informasi yang kita akan bahas ada dua, ya, yaitu the Big Six dan yang kedua adalah Empowering Eight. Ya, dan kemudian nanti kita akan menggabungkan kedua model tersebut menjadi model baru, yaitu 7 langkah untuk knowledge management. Ya, jadi untuk pengelolaan pengetahuan. Kita bahas dulu model literasi informasi the Big Six, ya, yang disampaikan atau diutarakan atau diutarakan oleh Michael B. Eisenberg dan Robert E. Berkowitz pada tahun 1987. Ya, di sini model ini menyampaikan ada 6 keterampilan dan 12 langkahnya. Ya, setiap keterampilan ada 2 langkah. Ya. Keterampilan yang pertama untuk melakukan literasi informasi, ya, model literasi informasi adalah perumusan masalah. Ya, perumusan masalah di situ bisa merumuskan masalah dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan, informasi yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang kedua, memiliki keterampilan strategi pencarian informasi. Ya, setelah kita merumuskan masalah, ya, kita bisa mengenali kebutuhan informasi kita. Langkah selanjutnya adalah menemukan sumber informasi, ya, sumber informasi yang berisi tentang informasi yang kita butuhkan. Ya, kemudian setelah itu memilih sumber informasi yang terbaik, ya, itu strateginya. Nanti kita bahas juga di bab tersendiri strategi pencarian informasi. Kemudian alokasi dan akses, ya, bagaimana langkahnya adalah mengalokasikan sumber secara intelektual dan fisik, secara fisik maupun digital. Kemudian menemukan informasi di dalam sumber tersebut yang bisa mengaksesnya. Ya, kalau kita sudah tahu sumbernya, bahwa di sumber itu ada informasi, tentu kita bisa mengakses informasi tersebut. Ya, informasi tersebut untuk kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu memanfaatkan informasi. Makanya di sini keterampilan selanjutnya adalah pemanfaatan informasi. Ya. Pemanfaatan informasi bisa langkahnya adalah kita mendengar, membaca, mendengar, meraba. Kemudian kita bisa mengekstraksi informasi-informasi yang kita dapatkan tadi yang relevan dengan kebutuhan kita, ya, kebutuhan dari topik yang kita bahas atau masalah yang kita bahas. Kemudian kemampuan sintesis, ya, sintesis itu artinya mengambil intisari dari informasi yang kita dapatkan tadi, yang nanti kita akan bisa gunakan untuk karya kita sendiri, ya, karya kita sendiri. Jadi mengorganisasikan informasi dari beragam sumber, ya, dari banyak sumber itu tadi kita organisasikan, kemudian bisa mempresentasikan informasi tersebut dengan kata-kata kita sendiri.
ya, untuk menciptakan karya sendiri dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengevaluasi, mengevaluasi lagi apakah karya kita tadi, informasi-informasi yang kita sudah pakai tadi untuk membuatkan karya kita tadi, apakah sudah baik atau belum? Ya, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Maka itu perlu dievaluasi, dan dievaluasi itu bisa mengevaluasi dari segi hasilnya atau efektivitasnya dan mengevaluasi proses atau efisiensinya. Ya. Kemudian model yang selanjutnya adalah the empowering aid, ya, empowering aid. Yaitu kemampuan belajar daripada sumber datanya. Ya, kemampuan belajar, literasi, ya, memiliki kemampuan dalam belajar, kemampuan belajar. Nah, ini ada 8 kemampuan literasi informasi, ya. 8 kemampuan itu apa saja? Yaitu mengidentifikasi, ya, mengeksplorasi, kemudian menyeleksi, mengorganisasi, menciptakan, mempresentasi, menilai luar, dan melakukan masukan. Ya, mengidentifikasi, ya, topik, subjek, audio, dan seterusnya itu mengeksplorasi sumber dan informasi yang sesuai, ya, kemudian menyeleksi, merekam informasi yang relevan dan melakukan kutipan yang sesuai. Jadi kita seleksi yang sesuai aja yang kita pakai, gitu ya. Jadi tidak semua informasi yang kita eksplor tadi, ya, semua sumber informasi yang kita sudah kumpulkan, informasi terlalu banyak, ya, kemudian kita tidak seleksi. Ya, kita perlu menyeleksi itu yang sesuai dengan kebutuhan dari topik atau pembahasan yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian mengorganisasikan, ya, itu mengevaluasi, menyusun informasi, membedakan fakta dan pendapat, dan seterusnya itu. Kemudian digunakan untuk menciptakan, ya, menciptakan tentunya dengan gaya kita sendiri, ya, originalitas kita, ya, ide-ide kita, dan seterusnya. Dan kemudian mempresentasikan, ya, menyampaikan informasi yang dihasilkan, menilai luaran, ya, jadi hasilnya itu nanti sudah sesuai apa tidak, itu tetap masih diperlukan feedback dari orang lain, ya, output berdasarkan input dari orang lain. Kemudian menerapkan masukan, ya, untuk membuat karya yang lebih baik, ya, karena sudah mendapatkan masukan dari beberapa orang yang lebih berpengalaman dari kita, mungkin, ya, sudah punya pengalaman, atau mungkin kita lebih pengalaman tapi tidak punya pengalaman di bidang yang lain, dan seterusnya. Jadi saling feedback itu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki karya yang kita buat. Jadi kedua model tadi kita bisa gabungkan menjadi model tersendiri, ya, kita kembangkan untuk mendapatkan pengetahuan, ya, 7 langkah untuk mengelola pengetahuan, ya, nanti outputnya adalah pengetahuan. Awalnya tentu kita harus memiliki sebuah topik, ya. Topiknya apa sih? Ya, topiknya tentang masalah apa, gitu ya. Ada masalah, ada kasus, ada tugas, dan seterusnya, dan sebagainya. Karena awalnya itu berasal dari masalah, ya. Makanya adanya masalah, kita perlu membuat rumusan masalah, ya. Gagasan-gagasan yang kita akan selesaikan itu apa, gitu ya. Gagasannya apa, ya. Jadi kita buat rumusan masalah, background-nya apa, dan seterusnya, ya. Kita buat rumusan masalahnya. Setelah kita menentukan ini loh masalahnya, gitu ya, di dalam rumusan masalah, tentunya kita langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi dan bagaimana mengakses informasi tersebut, ya, baik itu secara fisik maupun intelektual, ya. Di sini adalah langkah kedua. Kalau kita sudah mengetahui kebutuhan informasi dan bagaimana cara mengakses informasi tersebut, tentunya kita akan mendapatkan informasi yang kita perlukan, ya. Tapi sebelum kita gunakan, ya, informasi itu perlu dievaluasi, ya. Dievaluasi dari segi relevansinya, informasinya apa tidak, kredibilitasnya, ya, kredibilitas dari sumber informasi dan sebagainya, pengarangnya, dan seterusnya, itu perlu dilihat dulu, ya, apa kredibel apa tidak. Kemudian kemutakhirannya, ya, kita evaluasi dulu. Tidak semua informasi yang kita dapatkan itu valid, ya, sehingga di situ kita butuh mengevaluasi, menganalisis, melihat kembali, mereview apakah informasi-informasi tersebut relevan untuk penyelesaian masalah yang kita akan jalankan. Kemudian setelah itu menggunakan informasi tersebut, tentunya informasi tersebut
sudah melalui tahapan evaluasi sehingga di situ diharapkan informasinya itu valid ya sehingga bisa digunakan dan digunakan untuk menciptakan karya ya menciptakan karya. Kita mengorganisasi ya bisa membuat catatan ya catatan isi maupun catatan biografinya dan kita mengorganisasikan dengan baik sehingga suatu saat jika kita membutuhkan informasi tersebut kita akan mudah mendapatkannya kembali ya dan digunakan untuk penciptaan karya, menciptakan karya. Ya, karya-karya ini tentunya membutuhkan banyak informasi dari banyak sumber sehingga kita bisa memiliki wawasan yang luas ya, kemudian kita bisa berkreativitas, berinovasi untuk menciptakan karya yang baru yang memiliki kebaruan, originalitas dan juga pengetahuan baru ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengevaluasi karya tersebut ya. Karya tersebut tentunya juga masih perlu direview ya, diberikan masukan dari orang lain ya karena menurut kita baik belum tentu untuk orang lain yang membacanya masih perlu disempurnakan dan seterusnya. Sehingga di sini kita perlu memperhatikan pendapat atau feedback dari orang lain untuk membuat karya kita menjadi lebih baik ya. Maka perlu kita mengevaluasi karya tersebut, hasilnya, kemudian habis itu kita bisa menarik pelajaran ya. Menarik pelajaran ini artinya setelah kita melalui semua tahap sampai 6 ini ya, kemudian kita bisa menarik pelajaran ya sehingga untuk kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi ya, menjadi lebih baik lagi dan semakin sempurna ya untuk karya-karya kita selanjutnya. Dan pengetahuan baru akan semakin banyak ya dan kita bisa mengolahnya dengan baik. Ya, ini adalah model yang merupakan penggabungan dari model The Big Six dan The Empowering Eight. Ya, ini yang akan kita bahas dalam materi literasi formasi kita kali ini, di mana setiap langkah nanti akan menjadi bab-bab tersendiri yang akan kita bahas. Kemudian listen learn ya, listen learn kemampuan menarik pelajaran ya, menarik pelajaran untuk keperluan akademik. Ya, ini nanti kita bahas juga di satu materi khusus ya. Lesson learn atau pelajaran yang bisa dipetik dari tahapan-tahapan formasi yang kita sudah bahas. Ya, tadi kemudian latihan ya, latihan identifikasi kegiatan apa saja yang Anda lakukan hari ini dan memerlukan literasi informasi. Pada pertemuan pertama kemarin saya sudah menjelaskan bahwa dalam proses belajar ya tentunya Anda pernah melakukan tugas kuliah di mana tugas kuliah tersebut belum Anda pahami maksudnya, ada istilah-istilah baru yang belum Anda ketahui, tentunya Anda mencari informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sehingga di situ Anda bisa buka internet, kemudian browsing, menggunakan kata kunci yang Anda tentukan tadi, dan kemudian nanti akan mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Ya. Tentunya melalui proses literasi informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian misalkan Anda hari ini ditinggal orang tua Anda dan Anda diminta untuk memasak sayur bayam misalkan. Ya, tentunya Anda sebelumnya belum pernah masak sayur bayam gitu ya. Anda tentunya akan melakukan literasi informasi. Ya. Anda bisa searching di internet, kemudian buka resep sayur bayam gitu ya. Anda cari ya, atau mungkin Anda cari di buku masakan atau yang lainnya sehingga nanti Anda mendapatkan informasi dan Anda bisa mempraktekkan itu dan akhirnya Anda bisa memasak sayur bayam ya. Jadi seperti kemarin juga Anda untuk pengambilan keputusan gitu ya, Anda ingin kuliah TI ya di Kota Semarang, misalkan di Kota Semarang itu perguruan tinggi yang ada TI-nya mana saja sih gitu ya. Anda tentunya memerlukan informasi. Kemudian Anda mengevaluasi informasi-informasi yang ada sehingga Anda mendapatkan hasil keputusan ya, hasil yang memantapkan diri Anda memilih TI, kuliah TI di mana sih? Tentunya akhirnya Anda memutuskan untuk kuliah TI di Udinus dan seterusnya. Jadi coba Anda identifikasi kegiatan apa saja yang Anda lakukan hari ini dan melakukan literasi informasi. Tentunya lebih dari satu ya, tentunya kan Anda bisa menyebutkan ya minimal satu mungkin ya Anda cobalah identifikasi kegiatan Anda hari ini yang memerlukan literasi informasi.
Baik, kita lanjutkan ke sub bahasan yang kedua, yaitu perumusan masalah. Sebelum masuk ke perumusan masalah, saya ingin tanya dulu apa itu masalah, gitu ya. Masalah, ya. Jadi Anda semua kita memiliki masalah. Bagaimana kita menyikapi atau menyelesaikan masalah, menghadapi masalah itu sehingga masalah itu bisa selesai, gitu ya. Jadi kalau Anda kuliah, ya Anda diminta untuk mencari masalah, kemudian Anda diharuskan untuk bisa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, contoh nanti di KP, di skripsi dan sebagainya itu tentu Anda harus bisa mencari masalah. Ya, kemudian masalah itu dibuat rumusan masalah ya dalam bentuk pertanyaan riset atau pernyataan riset yang nanti itu akan dicari solusinya, ya akan diselesaikan, ya menuntut untuk diselesaikan. Ya. Masalah adalah pertanyaan atau kalimat yang memerlukan informasi untuk menjawab atau menguraikannya, ya. Atau bisa dikatakan ya ini ya masalah adalah ya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara yang harus dan yang sudah diketahui, gitu ya. Misal kalau dalam penelitian bisa dalam kalimat tanya atau dalam bentuk kalimat topik, ya. Misal ini ya, Anda mau beli komputer, nah, tetapi kenyataannya Anda tidak punya uang, maka di situ bisa dikatakan masalah. Masalahnya adalah Anda tidak memiliki uang, ya, sehingga Anda tidak bisa membeli komputer, ya tidak sesuai dengan harapan. Misalkan ini karena penting ya, masalah ini adalah awal dari sebuah riset, ya, awal dari sebuah karya, awal dari sebuah tulisan. Kalau kita tidak jelas masalahnya, ya urgensinya tidak jelas, maka ke belakang juga tidak jelas apa yang akan dibahas dan sebagainya. Jadi rumusan masalah ini, masalah dan rumusan masalah nantinya itu sangat penting sekali karena menjadi kunci, ya kunci dari sebuah penelitian. Apa yang akan diselesaikan? Masalahnya apa sih? Ya, apa yang akan diselesaikan itu kan harus jelas dulu. Ya, dan ini akan menjadi pengontrol, ya pengontrol dari tulisan yang kita buat atau karya yang kita buat. Langkah perumusan masalah yang pertama adalah melakukan analisis situasi, ya analisis situasi. Jadi tadi pertama adalah pengumpulan informasi, ya. Jadi identifikasi informasi yang dibutuhkan, ya. Kalau kita mau membuat rumusan masalah, ya tentunya kita harus mengumpulkan banyak-banyak informasi tentang topik yang kita bahas, ya. Tadi langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan masalahnya tadi, ya. Kemudian mengumpulkan informasi berbagai sumber, ya semua informasi dikumpulkan, kemudian melakukan brainstorming, ya. Brainstorming melibat hubungan antar kata kunci, variabel, konsep, pemikiran yang telah didapatkan, ya. Jadi nanti brainstorming itu bisa ini ya mengaitkan topik, misal topiknya apa gitu ya, kemudian sub-sub topik yang berkaitan, ya, kemudian ada sub-sub topik lagi dan seterusnya itu, sehingga nanti saling terkait, ya. Jadi perlu kita mappingkan, perlu kita buat diagramnya, ya, perlu kita buat gambarnya, gitu ya, dan seterusnya, visualnya dan seterusnya, ya. Kemudian mengajukan pertanyaan apa yang akan ditulis atau diteliti, mengapa, gitu ya. Jadi kalau membuat perumusan masalah itu kan dari topik yang kita bahas, ya kita bisa membuat pertanyaannya, ya gagasan-gagasannya itu yang akan mengontrol tulisan kita, controlling idea tadi. Kemudian brainstorming, ya, kemudian melakukan visualisasi, ya visualisasi pemikiran, pemetaan pemikiran dan sebagainya. Ini bisa menggunakan banyak model, ya linear, graph, sequence, pedogram, siklus dan sebagainya. Ini adalah ini contoh brainstorming, ya contoh brainstorming. Tulis topik di bagian tengah. Topiknya apa sih di bagian tengah tadi, ya? Topik nanti, tentu topik itu yang berkaitan dengan topik itu kan banyak, ya, subtopiknya apa, gitu ya.
Dan cari bahasa berhubungan dengan tema utama. Untuk setiap bahasan kita kembali sub-bahasan yang berkaitan langsung dan hubungan dengan bahasan yang tepat. Contohnya di sini adalah topiknya apa? Misalkan internet, gitu ya, internet. Nah, nanti di sini kita bahas yang hubungannya dengan dampak teknologi internet, ya, kemudian manfaat teknologi internet, misalkan, kemudian penyalahgunaan internet dan sebagainya. Ini ada sub-subbabnya. Nah, nanti tentunya topik ini kan harus diturunkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan riset di sini. Ya. Dan nanti mau apa? Nah, nanti setelah melakukan pertanyaan riset tadi, ya, menjadi rumusan masalah, nanti kita akan saling mengaitkan, gitu ya, saling mengaitkan. Jadi kita bisa membuat brainstorming seperti ini. Ya, brainstorming seperti ini. Jadi nanti kita sudut pandang, gitu ya, kita bahasnya di rumusan masalah itu ada juga yang namanya sudut pandang. Sudut pandangnya mau apa? Mau menjelaskan, ya, mau memberikan solusi dan sebagainya, nanti tergantung dari situ. Sehingga nanti juga mempengaruhi dari brainstorming, gambar brainstorming seperti ini, ya. Jadi nanti apa saja solusi, misal memberikan solusi, gitu ya, nanti bisa dampak-dampaknya apa, kemudian untuk internet sehat seperti apa, solusinya apa, dan nanti bisa jadi sub-bahasan di sini untuk menyelesaikan masalah tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah perumusan masalah, ya. Di sini perumusan masalah berisi gagasan-gagasan, ya, atau controlling idea yang fungsinya untuk membantu menentukan gagasan utama, kerangka berpikir, dan kerangka tulisan, ya, urutan bab, subbab, dan paragraf dan sebagainya. Jadi akan mempengaruhi semuanya tadi, ya. Di rumusan masalah nanti kembali lagi bahwa rumusan masalah ini adalah sebagai controlling idea, ya. Jadi yang akan mengontrol tulisan kita, sehingga tulisan kita itu tidak melantur, ya. Karena tadi seperti yang saya katakan bahwa awalnya dari masalah, ya, rumusan masalahnya harus jelas. Rumusan masalah inilah yang akan dibahas, ya, didiskusikan dan sebagainya, sehingga nanti ketemu hasil, dan hasilnya nanti bisa dibuat kesimpulan, ya. Dan fungsi dari controlling idea ini, ya, dalam membuat rumusan masalah itu membantu menentukan gagasan, itu membantu fokus pada tujuan penulisan, fokus pada tujuan. Jadi kita tidak akan keluar dari tujuan, ya, karena di sini ada pengontrolnya. Kemudian membantu menemukan alur penyajian karya, menentukan subjek kalimat, urutan kalimat, dan sebagainya ini. Secara sistematis dan logis, ya. Kemudian membantu melihat apakah paragraf, subbab, bab, atau karya tersebut sudah memadai. Kemudian membantu pembaca untuk mengikuti pokok pembahasan yang dibuat. Jadi ini sangat penting sekali, gitu ya. Jadi karya yang kita buat nanti akan tidak keluar, ya, akan fokus, ya, dalam pembahasan itu terus, ya. Jadi tidak keluar kemana-mana karena harus terintegrasi, unity, ya, dalam menulis itu. Kalau nanti ada proses penulisan itu, pembuatan karya, ya, penciptaan karya, nanti ada yang namanya harus unity, harus terintegrasi, ya. Kemudian apakah rumusan masalah sudah tepat? Apakah rumusan masalah yang kita buat sudah tepat, ya? Apakah tentu ini rumusan masalah kan tentunya kita harus paham dulu topiknya apa, kemudian masalahnya apa, ya, temanya apa, masalahnya apa, gitu ya. Jadi urgensinya apa kita membuat ini, dan itu sudah tahu, ya. Dan topik rumusan masalah terlalu luas atau terlalu sempit, ya. Kalau terlalu luas juga nggak bagus, terlalu sempit juga nggak bagus, ya. Jadi kita buat skupnya itu yang tepat, ya, sehingga pembahasan kita ke belakang itu juga tepat, ya. Apakah controlling idea yang dibuat sudah sesuai kategori dan hubungannya, ya? Apakah controlling idea overlapping, ya? Apa ide pengontrolnya sudah logis, ya? Controlling idea itu ide pengontrol, ya, ide pengontrol. Jadi idenya kita itu yang akan kita bahas, diskusikan, ya. Apakah itu sudah logis dan sebagainya, itu juga perlu dipertimbangkan. Karena apa? Sekali lagi, ya, rumusan masalah itu menjadi titik awal, ya, awal untuk
proses selanjutnya harus jelas dulu, harus di-clearkan terlebih dahulu sehingga nanti ke belakangnya bisa clear. Nah, ini urutannya harus logis ya. Kalau misalnya kita bahas ya provinsi daerah gitu ya, lebih luas provinsi, lebih kecil lagi kabupaten, kecamatan. Kalau kita bahas ini ya dari basement, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi logis urutannya itu logis ya, sistematis. Ya, kita harus membuat penelitian itu yang logis. Kemudian dalam rumusan masalah tentunya mengandung ini ya sudut pandang dalam rumusan masalah. Jadi rumusan masalah nanti tujuannya apa untuk misalkan menjelaskan ya, sudut pandangnya menjelaskan, untuk menggambarkan, untuk mengeksplorasi ya, untuk membuktikan, untuk membuktikan sesuatu ya, untuk menolak atau menerima suatu kebijakan dan sebagainya. Jadi ada sudut pandang. Di dalam rumusan masalah tadi akan terlihat sudut pandangnya nanti mau seperti apa ya. Misalkan seberapa jauh hubungan rokok dengan kesehatan misalkan ya. Jadi di situ ingin memberikan solusi ya, misalkan ya sudut pandangnya memberikan solusi dan sebagainya. Ada banyak sudut pandang untuk rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini ada beberapa mendukung atau menolak suatu kebijakan ya. Contohnya penerapan kantong plastik berbahaya untuk mengurangi limbah plastik ya. Ini tujuannya untuk mendukung ya, misalnya mendukung ya, mendukung. Kemudian membutuhkan sesuatu misalkan ya, Anda mau membahas masalah tentang kafein yang bersifat adiktif bila dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini misalkan rumusan masalahnya adalah kafein bisa dikonsumsi, jika dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Tentunya Anda ingin membuktikan sesuatu apakah benar ya, tesis Anda ya bahwa rokok bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, itu membuktikan sesuatu. Kemudian menganalisis bagian-bagian dari suatu sistem, ya. Kemudian mendefinisikan sesuatu. Ini ada contohnya, Anda bisa pelajari nanti. Ya, materinya saya akan upload juga di Kulino, kuliah online-nya Udinus. Ya, kemudian contoh ini ya, contoh nanti buatnya dengan tugas, ya, tugas pertama Anda. Yang contohnya adalah topiknya internet, ya. Jadi topik internet tadi ya, kemudian Anda cari masalahnya, gitu ya. Rumusan masalahnya, Anda buat kalimat research question-nya apa. Ya. Jadi Anda cari topiknya internet, kemudian Anda ubah dalam kalimat pertanyaan, misalkan ya, sejauh mana teknologi internet dapat mempengaruhi perilaku manusia. Misalkan, ya. Jadi kalau orang sudah internet, ya adanya koneksi internet nanti perilaku manusia apakah akan berubah, gitu ya. Sejauh mana teknologi internet dapat mengaruhi perilaku manusia misalkan ya, sudut pandangnya nanti memberi solusi ya, memberi solusi tentu ada dampak, sudut pandangnya memberi solusi ya, nanti Anda perlu mencari tentang dampak teknologi internet ya, usaha tidak lanjut dari materi internet, kemudian nanti solusinya misalkan internet cerdas dan sebagainya, Anda bisa memberikan solusi di situ ya, dengan sudut pandang dari usaha masa tadi ya, kita akan bahas tentang pemberian solusi, memberi solusi dari penggunaan teknologi internet ya untuk kehidupan sehari-hari, berlaku hubungannya dengan perilaku manusia. Kemudian informasi yang dibutuhkan apa saja ya, misalkan konten dalam internet itu apa saja dibutuhkan di searching ya, kasus hoax misalkan ya di searching ya, pornografi, cyberbullying, bullying, ya, cybercrime, internet sehat dan sebagainya, itu Anda perlu membutuhkan informasi tersebut sehingga Anda cari ya, Anda identifikasi kebutuhan informasi dan kemudian mengakses informasi dan mendapatkan informasi tersebut. Ya, misalnya menggunakan kata kunci ya, kata kuncinya misalnya hoax, ya, pornografi, internet sehat, cybercrime, dan sebagainya. Dan nanti Anda bisa membahas masalah dalam karya kita tadi ya, menggunakan sudut pandang ingin memberikan solusi, terkait dengan pengaruh internet terhadap perilaku manusia. Ya. Jadi
bagaimana perilaku manusia bisa berubah dengan adanya teknologi internet dan kita ingin memberikan solusinya dan seterusnya. Nah, ini latihan tugas Anda nanti adalah pilih salah satu topik dari topik yang ada di kolom B ya, misalkan di sini ada teknologi, media sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya ini. Kemudian lakukan pengumpulan informasi ya, dikumpulkan informasi itu, informasi tentang teknologi, tentang topik itu tadi ya. Tentunya Anda harus bisa membuat riset questionnya berkaitan dengan teknologi tadi. Ya, teknologi yang kita bahas. Topik ini topiknya. Kemudian kita buat rumusan masalah, membuat apa namanya pertanyaannya tadi ya, yang akan kita cari solusinya. Gitu ya. Kemudian lakukan brainstorming, ya kemudian membuat rumusan masalahnya. Langkah-langkah rumusan masalah dia, menganalisis informasi, kemudian melakukan brainstorming, ya, dan membuat rumusan masalah sendiri tadi, ya. Kemudian tentukan sudut pandang dari rumusan masalah tadi. Ingin membuktikan, ingin menjelaskan, atau ingin sudut pandangnya adalah ingin membuktikan sesuatu, ya. Kemudian menolak, mendukung dan sebagainya tadi. Jadi topiknya teknologi, media sosial, ekonomi dan sebagainya tadi. Dan Anda harus punya tesis, ya, dugaan sementara. Misalkan sejauh mana dampak teknologi terhadap perilaku manusia, ya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kinerja seseorang, misalnya itu ya. Jadi habis itu nanti dikumpulkan informasi-informasinya yang relevan dengan topik yang kita bahas, ya, dengan tesis awal kita, ya. Kemudian nanti lakukan brainstorming, ya, membuat rumusan masalah dan tentukan sudut pandangnya. Ya, masalahnya apa sih, ya? Rumusan masalah dan sudut pandang tadi. Di gambarannya seperti ini contohnya dia. Ada topiknya internet, kemudian rumusan masalahnya sejauh mana teknologi internet dapat mengalir perilaku manusia. Nanti sudut pandangnya apa, ya. Jadi nanti Anda pertama pilih topiknya, kemudian Anda kumpulkan informasi berkaitan dengan topik tadi. Setelah itu melakukan brainstorming, ya. Jadi ada topik, kemudian topik ini tuh kaitannya dengan subtopik tadi, ya, nanti terkait itu yang akan kita bahas. Kemudian habis itu kita buat rumusan masalah, yang rumusan masalah nanti akan menjadi controlling hadiah dari tulisan yang kita akan buat, ya, karya yang kita buat. Kemudian tentukan sudut pandangnya, ya. Sudut pandangnya mau ngapain sih tulisan kita, karya kita itu mau membahas sudut pandangnya apa. Ya, kita tentukan misalnya tadi mendukung, menolak, atau memberikan sesuatu, atau memberi solusi dan sebagainya. Di latihannya tadi, ya, nanti lembar kerjanya, worksheet-nya adalah Anda mencatat hasil pengumpulan informasi, ya. Kemudian ada nomor minimal 10, ya. 10 informasi yang dikumpulkan terkait dengan topik yang kalian bahas, gitu ya. Sumbernya dari mana, isinya apa, ya, informasinya isinya apa. Kemudian lakukan brainstorming, Anda bisa membuat brainstorming dari informasi-informasi yang didapatkan tadi. Anda bisa membuat mappingnya, Anda bisa buat kerangka pemikirannya, Anda bisa membuat map-nya, dan seterusnya. Ya. Kemudian melakukan rumusan masalah, membuat rumusan masalahnya, dan membahas rumusan masalah itu menggunakan sudut pandang. Tentukan sudut pandangnya apa. Ya. Sudutnya pandangnya apa, untuk sementara tidak perlu membuat membuat pembahasannya, hanya tentukan sudut pandangnya mau apa, ya, sudut pandangnya apa, itu aja, ya. Jadi Anda mengumpulkan informasi sebanyak minimal 10, ya, dengan mencatat sumbernya dan isinya. Informasi yang dapat Anda ambil untuk nanti digunakan, yang tentunya sudah melalui proses evaluasi juga, ya. Yang nanti bisa digunakan untuk membuat rumusan masalah, ya, Ya. Setelah itu informasi-informasi itu dilakukan brainstorming, ya, saling terkait, ya, dari topik, kemudian subtopik, subtopik dan seterusnya itu nanti bisa Anda gambarkan dalam bentuk visual, ya, visual. Kemudian untuk menggali, mempertajam, mengembangkan gagasan, hubungan antara gagasan atau pemecahan masalah, yang mengajukan apa dan mengapa. Ya. Apa yang akan dibahas, mengapa dibahas, ya,
apa solusinya dan seterusnya itu. Ada ontologi, epistemologi. Ontologi itu apa, epistemologi itu mengapa, dan aksiologinya itu X-nya, ya. Kemudian buat rumusan masalah dan sudut pandangnya. Source-nya ini ya, referensi kita, ya. Dan terima kasih untuk materi kedua kali ini, ya, mata kuliah literasi informasi adalah model literasi informasi dan perumusan masalah, ya. Saya harapkan Anda bisa menerima materi yang saya sampaikan ini, ya, dan bisa membuat tugas yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Jika ada kesulitan dalam pembahasan materi, silakan Anda bisa tanyakan di forum Kulino, ya, kuliah online-nya Udinus. Nanti akan segera saya beri respon dan beri feedback, dan mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan secara maksimal dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Baik, demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga selanjutnya. Mohon maaf jika ada kurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.